Oke. Selamat malam, pagi, atau jam berapapun lihatnya. Jadi kita balik lagi ke video mingguan kita, ke review 5 saham yang paling banyak diakumulasi. Pertama-tama, mungkin banyak yang bertanya, kenapa tanggal 4 nggak ada video review akumulasi? Itu karena pada tanggal 30 itu saya udah rilis video, bukan market outlook sih, cuma ISG outlook aja untuk 2 minggu ke depan, dan saham-saham pilihannya. Jadi di video ini, outlooknya waktu itu ISG-nya cukup optimis karena udah turun 7%, harusnya rebound. Dan memang rebound sepanjang bulan Oktober ini, so far sepanjang bulan Oktober sampai minggu kedua ini. Nah, ini saham-saham pilihannya, ada Hoki, ada SSIA, ada Wood, ada Java, dan seterusnya. Kenapa kenapa tidak buat video lagi mingguan? Ya, saya pikir buat apa? Udah aja nyatuin sama video ini. Nah, ini saham-sahamnya seperti biasa, lampirkan kinerja. ISG-nya bergerak 3,6%. Jadi sepanjang bulan Oktober tanggal 1, nah di sini tanggal 1 ISG bergerak 3,6%. 3,6%. Jadi semenjak video rilis 3,6%. Ini saham-sahamnya MDKA, Wood, Hoki, ada Java, ada INKP, ada SSIA, ada Tebik, ada United Tractor yang masih merah, dan S Hardware yang terkena berita digugat pilot 10 karena punya hutang 10 juta itu. Oke, jadi di video sekarang kita bahas untuk ISG minggu ini. Ya, sekarang hari Minggu ini berarti 12, 13, 14 sampai 16. Nah, saya buat videonya baru malam. Kenapa? Karena saya tahu dan saya remind juga di grup bahwa hari ini seharusnya adalah PSBB ketat terakhir di DKI, dan itu cukup jadi sentimen sih. Nah, saya nunggu beritanya, dan ketika beritanya keluar saya lagi di luar, jadi belum sempat buat. Sekarang baru sempat buat. So, gimana buat ISG minggu depan? Untuk besok hari Senin saya rasa marketnya akan euforia, akan gap up 5.100 lah. 5.100 mungkin harus direview lagi. 5.100 untuk tanggal 12. Kalau besok sahamnya pada terbang, saran saya nggak usah dikejar kalau pagi-pagi langsung gap up. Tunggu aja, biasanya 10 menit pertama biasanya koreksi lagi. Nah, di situ mungkin kalau misalkan memang mau bisa coba entry. Terus gimana outlook seminggunya? Saya sendiri masih melihat ke 5.100. Kalau yang pasti kita bisa trading nyaman lagi kalau market udah bisa konsolidasi, at least konsolidasi lah, nggak usah naik, konsolidasi di area 5.100 sampai 5.170 kurang lebih. Konsolidasi di area sini aja itu udah cukup menarik, udah cukup oke lah buat berani nyimpen barang lagi. Kalau sekarang kan cukup was-was nyimpen barang. Besok Senin ya market gap up mungkin sampai 5.100, mungkin bisa lebih. Cuma rasanya 5.100 sih. 5.100. So, Oktober outlooknya bukan Oktober, tapi di minggu ini outlooknya masih positif. Cuma bakal ada penurunan, nggak akan naik terus seperti awal Oktober kemarin. Naik terus 5.100, koreksi dikit juga boleh, naik lagi. Itu cuma tebak-tebakan prediksi saya aja. Karena so far nggak ada sentimen negatif lainnya sih sepanjang minggu depan, kecuali satu sentimen adalah sentimen katanya mau ada demo lanjutan. Cuma saya nggak tahu. Cuma demo kemarin pun rasanya nggak begitu berefek ke market. Nggak begitu berefek ke market. Dan kalau ada demo lagi pun mungkin ada efek pagi-pagi doang, gap down, panik sebentar, terus sorenya biasanya rebound lagi. So far belum ada sentimen negatif. Money flow di beberapa blue chip pun kelihatan oke. Kecuali ada banking BBNI yang kurang oke itu flow-nya. Cuma pastilah besok gap up, pasti Bank BNI juga akan ikut naik. Jadi langsung aja review 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar sepanjang minggu ini.
yaitu yang pertama ada Cepin. Ada saham Cepin. Nah, ini saham Cepin balik lagi ke atas resistennya. Balik lagi atas resistennya, udah pullback juga. Kemarin udah pullback. So far kita lihat saham Cepin seperti apa. Saham Cepin masih akumulasi. Masih akumulasi BK, AK, MS, CG. Masih akumulasi. Ini Cepin ini menarik. Risk reward rasionya juga menarik. Risk reward rasionya atur aja, kalau dia closing di bawah ini lagi ya bisa pertimbangan untuk keluar dulu. Atau ya risk rewardnya Bapak Ibu bisa atur sendiri, mau di mana. Mau di mana, bisa di bawah sini atau bisa di bawah sini. Yang pasti rewardnya harus lebih besar daripada risikonya. Seperti itu. Oke, saham yang kedua itu adalah saham ini. Saya jarang banget bahas saham ini. LPKR. LPKR, entah kenapa saya lihat belakangan volumenya mulai muncul lagi. Oh, udah kena resisten, so far udah kena resisten. Ini area konsolidasi baru untuk saham LPKR. Ya, Bandarmologi so far nggak jelek-jelek banget, akumulasi bahkan menarik. PD-nya yang pasti ini mungkin ada retailnya, ada ditungganginya juga karena pembeliannya cukup besar untuk ukuran LPKR dan untuk ukuran retail. Nah, ini area konsolidasinya. Sekarang dia konsolidasi lagi. Menurut saya LPKR cukup menarik. Itu buat LPKR. Jarang-jarang saya bahas LPKR. Selanjutnya adalah saham SMSM. Saham SMSM dulu pernah dibahas. Kalau nggak salah di kisaran sini dulu pernah dibahas, naik, sekarang turun lagi, terus sekarang mulai naik lagi. Ini SMSM, sekilas aja. SMSM, nah ini coretan saya aja. SMSM, risk rewardnya seperti apa? Yang pasti rewardnya akan ada di area sini. Untuk SMSM. Risknya bisa atur sendiri. Yang pasti ini udah ngebentuk satu tren, naik, bikin koreksi lagi, naik lagi. Ini buat SMSM. Nextnya ada saham apalagi? Ada saham kesayangan, salah satu saham kesayangan grup, yaitu Demas, Kanjeng Demas. So far bandarmologinya menarik. Lalu ini harga sahamnya naik, jadi ini koreksi turun, lalu naik. Lalu ini konsolidasi 3 hari atau 3 hari konsolidasi sideways. Volumenya juga ikut turun. Kalau kita lihat sepanjang minggu kemarin akumulasinya cukup besar. Saham Demas. Saham kawasan industri dapat sentimen cukup positif dari Omnibus Law. Kalau dari Omnibus Law kawasan industri ya. Jadi ini saham Demas salah satu yang masih menarik, Kanjeng Demas, saham kesayangan semua. Sebenarnya ada saham lain yang kemarin masuk dalam list bulanan juga masih cukup menarik semua. Contohnya tadi itu ada saham, listnya udah saya tutup. Contohnya saham Wood itu masih menarik, MDKA juga masih menarik, S Hardware saya agak lupa, Tebik saya udah nggak buka, INKP itu menarik. Ya silakan dianalisa aja. Intinya saham-saham ini yang udah nggak masuk lagi bukan berarti jelek. Contoh MDKA kenapa tidak masuk padahal bandarmologinya bagus banget minggu ini. Kalau Bapak Ibu lihat nih MDKA, bagus banget minggu ini. Kenapa nggak masuk? Karena MDKA udah dibahas di channel Telegram. Jadi ngapain dibahas double? Karena di channel Telegram sendiri udah dibahas buat saham MDKA. Begitupun Java di channel Telegram juga udah dibahas. S Hardware juga sama, di channel Telegram Dimension juga dibahas juga. Jadi nggak dimasukin lagi. Jadi nggak dimasukin bukan berarti jelek, tapi bisa jadi udah dimasukin ke channel Telegram atau simply akumulasinya kurang besar sehingga nggak masuk list akumulasi. Seperti itu. Oke, dari saya cukup. Mungkin nanti Senin siang jam 12 akan ada video lagi tentang Bank Permata yang akan rilis. Jadi ditunggu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa dianalisa lagi, jangan asal telan, nanti keselak, nanti sakit. Jadi jangan asal telan, analisa lagi. Kalau dapat saham dikunyah dulu sahamnya. Jangan orang nyebut saham satu,
Misalkan saham apa, langsung beli saham apa tanpa lihat sahamnya itu saham apa, kondisinya seperti apa. Gitu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.